Shalom, selamat malam, selamat datang di GPPS Air Hidup. Sebelum ibadah, matikan HP atau silent HP kamu ya. Mari kita hitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita dengan kepala kita akan berdoa. Syukur pada nama kami Yesus, sungguh buat kebaikan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami ucap syukur sekali pada Tuhan. Jika pada malam hari kami bisa berkenan, kami bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami pasrahkan semua ibadah kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal ibadah pertengahan hingga akhirnya, kami pasrahkan semua dalam tangan. Kiranya Kau menyertai kami, kiranya Kau mengurapi kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dalam tangan Yesus. Segala kuasa-kuasa kerja kalau banyak kami mengganggu ibadah ini, kami hanya di dalam nama Yesus. Kiranya hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segala hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini dalam tangan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Saat ini kita akan berkatakan, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyerahkan hati kita untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan.
memuji kami. Immanuel, kau besertaku.
memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelum itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa saling berjabat tangan, bisa saling menyapa dan katakan kalau kita saudara, kita adalah semua adalah keluarga. Amin. Hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan. Hari ini sudah untuk memuji nama Tuhan. Amin. Hari ini ku rasa bahagia. Amin. Untuk ku bersama selama
sukacita Bapak Ibu? Amin. Karena lagu ini mengatakan kalau kita di sini adalah saudara semua. Amin. Karena kita adalah saudara dalam satu Tuhan, maka dari itu kita harus saling melengkapi, kita harus saling mendukung untuk setiap sahabat-sahabat kita. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyaksikan cita dan kasihnya Tuhan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo yang mau bersaksi silakan. Belum ada yang mau bersaksi? Haleluya. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan ataupun mujizat Tuhan begitu sangat nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Sudah capek untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Ibu? Belum. Masih sanggup kalau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ini masih 3 jam lagi loh nyanyinya. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan lagi satu pujian, yaitu lebih dari pemenang, karena kita semua adalah orang percaya. Kalau Tuhan bilang kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Amin. Segala
Sudah capek Ibu? Bapak? Belum? Saya sudah. Tapi puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya merasakan atmosfernya luar biasa nih malam ini. Walaupun panas, tetap kita gerak sana gerak sini. Sudah mulai kipas kanan, kipas kiri. Puji nama Tuhan. Malam ini kita berkeringat untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mengangkat hati kita untuk bisa mendengarkan sebagian dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak. Tapi sebelum itu mari kita akan bunyikan satu ujian lagu yang sangat liriknya, kalau saya bilang liriknya sangat bagus sekali, dan ini juga sangat mengena di dalam hidup kita.
hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas Tuhan. Hubung denganmu Terima kasih Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, hati kami terhubung dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat hati kami melekat dengan Engkau Tuhan hari-hari ini, dan kami percaya Tuhan, Tuhan penyertaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan disenangkan malam hari ini. Dan kami percaya malam ini Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, bukan berasal dari hamba-Mu, tapi biarlah Engkau yang ambil alih buat setiap firman pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya malam ini Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Berikan telinga buat setiap kami, berikan hati buat setiap kami, untuk kami dengar-dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuasai setiap hati kami, kuasai setiap relung hati kami malam ini Tuhan, supaya kami menjadi isi hati-Mu boleh kami tangkap malam hari ini, dan kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya malam ini yang sakit Tuhan akan sembuh, yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang saat ini sedang susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak sekalian.
Haleluya. Saya ucapkan terima kasih buat tim BAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah pelayanan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya kena percaya kabar kita luar biasa. Meskipun kita percaya bahwa hari ini cuacanya panas sekali, tetapi tidak menghambat kami untuk kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Mau nyanyi lagi? Amin. Nanti saja Bapak Ibu. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita percaya kita ada sebagaimana kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita. Amin. Kita percaya ini semuanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Ya. Pada malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema tentang hidup dalam apa Bapak Ibu? Penyertaan Tuhan. Hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang hari ini pengen disertai Tuhan? Setiap kita pasti percaya kita pengen disertai Tuhan dalam segala apapun. Kita mau buka dari Matius 28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat yang ke-20b. Kita akan baca sama-sama Matius 28 ayat yang ke-20b. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Matius 28 ayat yang ke-20b. 3, 2, 1. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ulangi dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ini aku, ini Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Pada kesempatan malam hari ini kita percaya setiap kita pasti pengen penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu tidak ada. Kalau kita harus murid-murid pada tidak ada perlu penyertaan Tuhan. Tetapi dalam segala apapun, dalam setiap kehidupan kita, kita pengen yang namanya penyertaan Tuhan. Bapak yang terkasih, hidup dalam penyertaan Tuhan adalah hidup dalam covernya Tuhan. Siapa mau covernya Tuhan hari-hari ini? Dalam penyertaan Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan saat ini, kalau covernya Tuhan, saya kira percaya kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dalam perlindungan Tuhan, apapun yang terjadi ketika kita disertai Tuhan, kita tidak akan sendiri dan tidak akan berjalan sendiri. Pada kesempatan saat ini, di saat penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita, garis bawahi Bapak Ibu, kita tidak berjalan sendiri. Katakan amin. Kita berjalan bersama Tuhan. Bahkan tangan Tuhan akan menggandeng setiap tangan-tangan kita. Artinya apa? Di saat penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita, kita tidak boleh takut. Karena apa? Kita percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita pasti ingin penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan ada buat setiap kita, asalkan engkau melibatkan Tuhan di dalam segala lini kehidupan Bapak Ibu. Mulai malam hari ini, libatkan Tuhan dan percayalah bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau mungkin hari ini kau mengalami yang namanya capek dalam hidupmu, kalau kau mungkin hari ini mengalami kok hidup seperti ini saja, tetap percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kehidupan kita. Garis bawahi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat setiap kehidupan kita, dan tangannya akan selalu menggandeng kita. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat hari-hari ini, menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bapak yang terkasih, penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita, asalkan kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, berserta itu apa artinya Bapak Ibu? Mungkin bisa bantu jawab?
bersama. Ada lagi? Apa Bu? Menyatu. Ada lagi? Manunggal. Ada lagi? Nanti dapat hadiah Bapak Ibu. Berserta apa? Gimana Pak? Bersama-sama. Ya semuanya benar, nanti dapat hadiah Bapak Ibu. Beserta artinya bersama-sama atau manunggal atau ikut. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita hari-hari beserta dengan Tuhan, berarti Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, kita tidak boleh takut dalam menghadapi apapun. Amin. Masalah datang gak apa-apa, tetapi kita percaya di saat kita ada penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Di saat kita susah, Tuhan ada. Di saat kita senang, Tuhan pun juga ada. Makanya di saat penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita, maka kita tidak boleh takut sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Setiap kita pasti percaya setiap kita pasti punya nama-nama masalah. Setiap kita pasti punya namanya pergumulan. Tetapi gimana caranya kita di dalam menyikapi masalah itu? Di saat kita bersama-sama Tuhan, di saat Tuhan ikut dalam setiap pergumulan kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat hari-hari ini. Apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu, percayalah bahwa penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita. Beserta artinya manunggal, hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan hari-hari ini, hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi Tuhan bisa merasakan Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang sedih, maka Tuhan juga ikut sedih. Tapi kalau engkau hari ini bersuka cita di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita perlu atau butuh penyertaan Tuhan karena dunia inilah tempat yang tidak aman bagi setiap kehidupan kita. Karena kita lihat banyak air mata, banyak keluh kesah. Yang harus kita kerjakan adalah selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dunia saat ini, banyak air mata, banyak keluh kesah yang kita hadapi. Tetapi yakin dan percaya di saat penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita, air mata Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Keluh kesah Tuhan akan gantikan dengan semangat. Makanya pada malam hari ini, kalau engkau sedang keluh kesah hari ini, buang keluh kesahmu. Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian di sini. Karena penyertaan itu yang membuat kita terus berjalan melewati apapun dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu hari ini, keluh kesah kita buang. Tidak semangat kita akan buang, karena percaya bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita membuka dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Mungkin bisa bantu saya yang sudah ketemu bisa membacakan. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ibrani 13 ayat ke-5b, mungkin bisa bantu salah satu untuk membacakannya. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukan janji saya Bapak Ibu, tetapi janji Tuhan buat setiap kehidupan kita sebagai anak-anak percaya, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jadi saya tidak pengen lagi melihat anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu takut. Saya tidak pengen lagi melihat anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu bimbang dalam menghadapi apapun. Karena kita percaya Tuhan beserta di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dan Dia pegang setiap tangan kita. Jadi Bapak Ibu, di saat kita susah sebenarnya Tuhan ada di sebelah kita. Tetapi kadang kita sebagai anak-anak Tuhan
merasa bahwa kita sendiri di saat kita menghadapi yang namanya titik terendah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, di saat kita mengalami titik terendah dalam setiap kehidupan kita, sebenarnya Tuhan ada di samping kita. Tetapi karena kita tidak pernah tahu, tetapi Tuhan merasakan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Tuhan merasakan apa yang kita alami hari-hari ini. Percayalah, di saat kita bersama Tuhan, kita bisa melewati badai hidup dalam setiap kehidupan kita. Masalah sebesar apapun, jangan pernah kita tidak percaya Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu, saya tidak ingin melihat kita jadi orang-orang yang bimbang. Jadi orang-orang yang takut menghadapi apapun. Karena percayalah, Tuhan beserta di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan bahkan ada di sebelah kita, yang selalu memberikan semangat. Kalau mungkin hari ini kau sedang loyo, hari ini kau sedang mungkin tawar hati dengan Tuhan, Tuhan sebenarnya ada di samping kita, yang akan selalu menopang setiap kehidupan kita dan selalu memberikan semangat buat setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu kasih, kita akan belajar orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan, cirinya apa tuh? Ciri yang pertama, orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan, hidupnya akan berhasil. Jadi Bapak Ibu percayalah, kalau engkau dalam penyertaan Tuhan hari-hari ini, engkau akan menjadi orang-orang yang hidupnya berhasil di dalam Tuhan. Kita mau buka dari Kejadian 39. Kejadian 39 ayat yang kedua. Ya, Kejadian 39 ayat yang kedua akan saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu kasih, orang yang dalam penyertaan Tuhan, ciri yang pertama adalah hidupnya akan selalu berhasil. Siapa yang ingin berhasil di sini? Ceplek kananmu, saya ingin berhasil. Supaya tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi jangan sepanjang supaya kita tidak ngantuk. Ayo kita berhasil dalam Tuhan. Jadi kalau kita dalam penyertaan Tuhan, secara otomatis hidup kita akan berhasil di dalam Tuhan. Kunci dari keberhasilan bukan tergantung pada kepandaian dan keahlian kita. Pinter ya bagus, pandai ya bagus. Tetapi Bapak Ibu, keberhasilan kita bukan tergantung pada kepandaian dan keahlian kita. Tetapi kunci keberhasilan adalah penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau pintar tidak apa-apa, bersyukur sekali. Kalau engkau pandai diberikan kepandaian Tuhan, bersyukur sekali. Tetapi kunci keberhasilan adalah hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Hidup kita harus ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita belajar dari seorang Yusuf, Bapak Ibu, Yusuf dahulunya seorang apa Bapak Ibu? Seorang apa? Gimana Pak? Mengirim makanan kepada saudaranya. Ya, ada lagi. Yusuf seperti apa dulunya? Anak manja, anak yang selalu dilulukan oleh orang tuanya. Bapak Ibu kasih, kalau kita belajar dari seorang Yusuf, latar belakang adalah dia seorang yang anak yang manja. Tetapi kita percaya di saat ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, maka Yusuf akan diubah oleh Tuhan menjadi seorang yang berhasil di dalam kehidupannya. Jadi kita kalau ingin berhasil, percayalah kita harus ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa kita masih sering gagal hari ini? Nyapa tuh aku kok sering gagal? Misalkan saya buka usaha ini kok sih gagal aja. Karena Bapak Ibu, kalau engkau belum melibatkan Tuhan dalam hidupmu, 100% libatkan Tuhan dalam hidupmu, ada polamu seperti apa, engkau akan mengalami yang namanya kegagalan. Jadi Bapak Ibu, kegagalan itu yang membuat bukan Tuhan, tetapi kegagalan itu yang membuat kita, diri kita sendiri. Mulai malam hari ini, kalau engkau ingin berhasil dalam hidupmu,
Kalau engkau ingin berhasil dalam rumah tanggamu, kalau engkau ingin berhasil dalam segala apapun dalam hidupmu, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya kalau engkau 100% prioritaskan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang yang gagal karena belum melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang itu kita bisa lihat Bapak Ibu, orang itu bisa berhasil karena apa? Tetapi kadang kita sebagai manusia kalau lihat orang berhasil pasti Mary, benar Pak Hasan. Pasti kalau kita lihat orang berhasil pasti iri. Tetapi mulai hari ini stop seperti itu. Apa toh yang kita bisa pelajari dari mereka sehingga bisa berhasil? Oh, ternyata orang yang berhasil adalah orang yang melibatkan Tuhan di dalam lini kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari ini masih gagal, tetap percayalah, di saat engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkati. Saya melihat kesaksian Cisan ya. Cisan sekarang mempunyai usaha yang baru dan saya percaya saya lihat perkembangannya luar biasa. Dan meskipun teh saja Bapak Ibu, kalau ini pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Makanya Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau engkau ingin berhasil di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan mengalami yang namanya capek. Tetapi ubah paradigma Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan supaya hidupmu berhasil. Belajar dari Yusuf, di saat Yusuf mengandalkan Tuhan, di saat Yusuf mengalami penyertaan Tuhan, maka Yusuf mengalami yang namanya hidupnya berhasil di dalam Tuhan. Bapak itu kasih, ketika engkau melibatkan Tuhan, tidak peduli dari mana engkau berasal, Tuhan akan buat pekerjaanmu berhasil. Jadi Bapak Ibu, kesuksesan, keberhasilan itu bukan dilihat dari masa lalu kita. Tetapi kadang orang akan mengejar, masa lalumu mungkin buruk, engkau tidak akan pernah berhasil. Stop mengatakan seperti itu. Di saat kita melibatkan Tuhan, Tuhan tidak akan melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan akan melihat masa depan kita. Di saat kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, maka yang mustahil dibuatnya menjadi tidak mustahil. Makanya Bapak Ibu, malam hari ini, di saat engkau ingin mengalami penyertaan Tuhan, cirinya yang pertama, hidupmu akan berhasil di hadapan Tuhan. Dan apa yang kau sentuh akan menjadi, dan kau melibatkan Tuhan dalam segala unsur hidupmu. Jadi Bapak Ibu, orang yang dalam penyertaan Tuhan, kuncinya apapun yang dibuatnya, meskipun itu sepele, Tuhan akan buatnya berhasil. Amin. Jadi kalau dalam penyertaan Tuhan itu enak sekali Bapak Ibu. Tetapi orang dalam penyertaan Tuhan itu tidak gampang. Harus ada yang namanya hubungan kita intim dengan Tuhan. Tetapi kita percaya di saat penyertaan Tuhan, misalkan kita bakul misalkan bakul tempe gorengan gitu loh. Kalau kita dalam penyertaan Tuhan, kita tidak usah ngoyo-ngoyo, bakul tempe pun Tuhan akan buat berhasil. Makanya hari ini yang terpenting apa? Penyertaan Tuhan. Jadi hari ini bukan hanya berkat Tuhan, bukan hanya mukjizat Tuhan, tetapi tarik penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Di saat penyertaan Tuhan sudah ada dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, apa sing mau buat, apa sing mau lakukan, meskipun hal kecil, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Mau Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam hidupmu supaya engkau mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang mengalami penyertaan Tuhan adalah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Siapa yang mau menjadi orang kepercayaan Tuhan? Orang yang dipercaya Tuhan itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Tetapi kita percaya kalau kita menjadi orang yang memiliki penyertaan Tuhan, kita akan menjadi orang yang kepercayaan Tuhan. Kita buka dari Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Akan saya bacakan. Kejadian 39 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu,
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan pada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dia dibuat Tuhan berhasil. Jadi Bapak Ibu, ciri orang yang dalam penyertaan Tuhan yang kedua, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari seorang Yusuf, Yusuf adalah orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Jadi kepala penjara ini karena tahu Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan, maka dia percaya nyoh iki Yusuf menjadi kepala penjara dan mengepalai semuanya. Artinya apa? Yusuf karena penyertaan Tuhan, dia menjadi narapidana, malah mendapat kepercayaan untuk mengurus semua tahanan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita dalam penyertaan Tuhan, apapun Tuhan bisa buat. Kalau kita dalam penyertaan Tuhan, Tuhan akan buka segala sesuatunya yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, sampai Yusuf dipercaya oleh kepala tahanan supaya ia menjadi menggantikan kepala ini, supaya dia mengurusi napi-napi itu. Kalau bukan dalam penyertaan Tuhan, maka Yusuf tidak akan mengalami itu. Tetapi kita percaya di saat Yusuf mengalami penyertaan Tuhan, makanya hidupnya diubah oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menjadi orang kepercayaan adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau di dunia ini, mungkin kalau kau sedang bekerja, engkau dikasih kepercayaan bosmu untuk mengelola perusahaan. Itulah bukti yang namanya penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam penyertaan Tuhan, engkau akan dipercaya Tuhan untuk menjaga dan merawat titipan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berkat itu titipan Tuhan enggak Bapak Ibu? Rumah itu titipan Tuhan enggak Bapak Ibu? Kalau engkau bisa merawat titipan Tuhan dengan baik, Tuhan percayakan berkat itu buat setiap kita, dan kita bisa merawat dengan baik. Yang punya berkat senang enggak Bapak Ibu? Pasti senang. Dan Tuhan akan ngasih berkat lagi enggak? Itu pasti. Makanya Bapak Ibu, di saat kita melayani manusia saja, kita dipercayakan bos kita mungkin mengerjakan segala sesuatunya. Kalau kita berhasil, maka bos kita kasih bonus tak Bapak Ibu? Pasti kasih bonus. Begitu juga Tuhan kita. Kalau kita dipercaya Tuhan hari-hari ini untuk mengerjakan segala sesuatu, kalau Tuhan percayakan hari ini berkat luar biasa buat setiap kehidupan Bapak Ibu, yo rawatan. Amin. Di saat kita merawat berkat Tuhan hari-hari ini, Tuhan akan melimpahkan berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kepercayaan itu penting sekali. Kalau kau sudah dipercaya Tuhan, kalau kau sudah dipercaya orang hari ini, tetap jaga kepercayaan itu. Sebagai contoh Mas Dedi. Mas Dedi pernah cerita ke saya bahwa dia dipercaya oleh bosnya untuk mengelola usaha bosnya. Berat tidak Mas Dedi? Sangat berat ya Mas Dedi ya. Karena kepercayaan itu mahal Bapak Ibu. Di saat kita dipercaya orang dan kita jadi orang yang sakara PDW, bos kita kalau sudah tahu, dipercaya lagi tidak Bapak Ibu? Pasti tidak akan. Jadi makanya kepercayaan itu Tuhan berikan buat setiap kita sesuai dengan takaran kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah dipercaya Tuhan hari ini mengerjakan segala sesuatunya, yang kerjakan dengan semaksimal mungkin. Mas Dita, kerja yang maksimal. Apakah ini kepercayaan yang Tuhan berikan buat Mas Dita? Semuanya Bapak Ibu, Mbak Tia. Mbak Tia itu kerjanya juga sekarang ekstra sekali. Dari pagi sampai pagi lagi. Itu adalah bukti kepercayaan yang Tuhan berikan buat Mbak Tia. Jadi kalau Mbak Tia bisa melakukan kepercayaan dengan baik, saya punya percaya Tuhan akan melimpahkan dengan berkat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan ada, engkau akan menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Seperti Yusuf, dipercaya oleh Tuhan untuk mengatasi narapidana yang ada di penjara. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, ciri orang yang disertai Tuhan, penyertaan Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu,
Kenapa Tuhan belum mempercayakan apapun dalam hidup kita? Ini yang jadi pertanyaan kita. Kenapa Tuhan belum mempercayakan apapun dalam hidup kita? Mungkin bisa bantu jawab. Gimana Bu? Belum melibatkan Tuhan. Ada lagi? Kenapa mungkin saat ini belum Tuhan percayakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita? Ada lagi? Kurang bersyukur. Ada lagi? Satu lagi? Kenapa hari ini Tuhan belum percayakan apapun dalam setiap kehidupan kita? Itu yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Kenapa toh Tuhan belum mempercayakan hidupnya kepada setiap kita? Jawabannya benar sekali semuanya. Tetapi yang saya garis bawahi Bapak Ibu, kenapa Tuhan belum mempercayakan apapun dalam setiap kehidupan kita? Karena kita belum siap untuk dipercaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mungkin hari ini belum diberkati Tuhan, koreksi dirimu karena Tuhan belum percaya sepenuhnya pada Bapak Ibu untuk memberkati. Karena apa? Di saat kita mungkin belum siap untuk diberkati, karena berkat Tuhan itu diberikan pada kita. Kalau kita belum siap, kita bisa mengelola enggak Bapak Ibu? Pasti tidak bisa. Bapak Ibu garis bawahi, kenapa Tuhan belum mempercayakan? Mungkin Bapak Ibu yang berdoa saat ini tentang anak. Karena Tuhan belum percaya. Belum sepenuhnya percaya pada kita. Tetapi kalau Tuhan sudah percaya, Tuhan tahu kok kapasitas kita. Kita bisa kok mengelola ini. Tapi kalau Tuhan sudah bisa percaya dengan kita, maka Tuhan akan memberikan. Jadi hari ini, kalau kau belum diberkati, karena Tuhan belum percaya atas berkatnya buat kehidupan kita. Karena apa? Manusia itu kalau belum diberkati, biasa-biasa saja. Tetapi kalau sudah diberkati, yang sangat muncul biasanya apa Bapak Ibu? Kesombongan. Jadi kalau engkau sudah tidak sombong hari-hari ini, maka Tuhan akan memberikan berkat buat kamu. Karena apa? Manusia itu sombong, tidak usah diajari. Ya, jadi kalau kita sudah punya uang banyak, biasanya tuh kesombongan tuh gak usah diajari, pasti akan muncul sendiri madiptanya. Wah, aku saiki ini. Hati-hati, karena kita belum dipercaya Tuhan hari ini. Teruslah percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Syarat orang yang dapat dipercaya Tuhan adalah yang pertama adalah jujur. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah dianggap jujur hari-hari ini, maka Tuhan percaya penuh dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan jujur kacang hijau Bapak Ibu ya, tetapi jujur. Bapak Ibu kasih kalau engkau sudah jujur hari-hari ini. Jujur di sini artinya perkataan kita sama dengan perbuatan kita. Gampang nggak Pak Hasan? Mudah-mudah sulit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jujur itu memang susah. Tetapi kalau kita sudah memiliki paradigma kejujuran dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada pasti jadi orang yang jujur. Tetapi tidak gampang Bapak Ibu. Orang yang jujur itu bisa dinilai dengan uang. Kalau dikasih uang seperti ini, kamu mau jujur nggak? Itu yang akan yang akan melihat kita jujur apa enggaknya di mata Tuhan. Jadi ciri orang yang dapat dipercaya adalah jujur. Itulah kunci kebahagiaan. Yang kedua, harus bisa menjaga hati. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini dalam kehidupan kami berdua, Tuhan selalu menekankan untuk selalu menjaga hati. Karena hari-hari ini banyak orang yang jatuh karena sombong. Banyak orang yang jatuh karena mungkin saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi hari Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan saya dan istri untuk selalu bisa menjaga hati di dalam segala sesuatunya. Jadi menjaga hati itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau kau diberkati, kau harus bisa jaga hati. Kalau kau hari ini diberikan kepercayaan
engkau harus bisa jaga hati. Itu tidak gampang. Perlu yang namanya kita gandul sama Tuhan. Bapak terkasih, kita adalah orang kepercayaan Tuhan, kemana Tuhan beserta dengan hidup kita. Jadi percayalah Bapak Ibu, Tuhan beserta di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mendapat kepercayaan Tuhan adalah orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan akan naik level. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari-hari ini dididik Tuhan untuk naik level, maka tetap percayalah bahwa Tuhan beserta Bapak Ibu. Kalau orang yang mau naik tingkat Bapak Ibu, orang yang mau naik kelas, itu ada yang namanya ujian. Jadi kalau kita sekolah dulu, kalau kita mau naik kelas, Mbak Vita ya sebagai guru ya, harus ulangan enggak Bapak? Harus ulangan. Tapi kalau enggak lulus, ada yang namanya her. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengalami yang namanya ujian, kita pun juga mengalami yang namanya her. Artinya apa? Jika masalah ini gak lulus-lulus, akhirnya kita kembali lagi, her lagi, sampai kita lulus supaya kita naik level di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat ada penyertaan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan, kita bisa naik level hari demi hari. Jadi Bapak Ibu, jadi orang tuh jangan, wes aku ngene, gak popong, wes cukup aku ngene. Itu tidak akan kita mengalami yang namanya naik level. Jadi Bapak Ibu, jangan puas dengan keadaan kita saat ini, tetapi kita harus terus maju dan berkembang dalam Tuhan. Artinya apa? Kita harus punya cita-cita masa depan yang luas supaya apa? Hidup kita tidak seperti ini terus. Mau soal hidup ini seperti terus. Karena ada sebuah cerita Bapak Ibu, orang tuh sering mengeluh dengan keadaannya. Uripku kok koyok ngene ae. Tetapi dia tidak akan berbuat apa-apa. Ya wes merenung uripku kok ngene. Tetapi tidak ada perubahan. Mulai malam hari ini, di saat kau ingin naik level, penyertaan Tuhan ada setiap kehidupan kita, tetap percayalah bahwa Tuhan akan buka jalan buat setiap kehidupan kita. Ya Bapak Ibu terkasih, Yusuf diangkat Tuhan naik level dalam penjara menjadi apa Bapak Ibu? Penguasa atas Mesir. Jadi ini perjalanan Yusuf yang dulunya di penjara dan dijadikan kepala penjara, dan sekarang menjadi penguasa atas Mesir. Artinya apa? Penyertaan Tuhan akan membawa kita ke tangga kesuksesan, dan hanya penyertaan Tuhan yang bisa membuat kita menjadi orang yang naik level hari-hari ini. Bapak Ibu kasih, penyertaan Tuhan itu penting sekali. Di saat penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita, promosi akan datang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, promosi jangan kita kejar promosi, tetapi kita kejar penyertaan Tuhan. Kalau kita mengejar penyertaan Tuhan dan penyertaan sudah dalam setiap kehidupan kita, secara otomatis promosi itu ada dalam kehidupan kita. Yang awalnya mungkin kita jadi karyawan biasa, diangkat jadi supervisor, diangkat lagi sebagai manajer, diangkat lagi sebagai direktur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melewati tingkatan-tingkatan itu, saya percaya itu yang dinamakan bukti penyertaan Tuhan. Mau Bapak Ibu? Dan saya percaya setiap kita pasti akan diproses Tuhan hari ini, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita. Maka Tuhan akan menaikkan level hidupmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari ini hanya menjadi ekor saja, capek nggak Bapak Ibu? Kepalanya lono, kita melok lono. Kepalanya ke kanan, melok ke kanan. Tetapi Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, kita harus menjadi kepala, menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai kalimat yang saya akan bacakan di sini, jangan kejar promosi, tapi kejarlah penyertaan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan kejar berkatnya, jangan kejar mujizatnya, tetapi kejar sumber berkatnya. Jadi yang dilakukan manusia itu salah Bapak Ibu. Kowerjo isuk bengi sampai isuk neng, hanya mengejar yang namanya ekonomi.
tetapi kita lupa mengejar sumber berkatnya. Tetapi kalau kita sudah mengejar sumber berkatnya, secara otomatis berkat itu muncul dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu, kejar sang sumber berkat, maka engkau akan dinaikkan levelmu. Kita butuh penyertaan Tuhan dan manunggal dengan Tuhan lebih dari segalanya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada 3 poin yang kita sampaikan. Orang yang mendapat penyertaan Tuhan, yang pertama tadi apa? Hidupnya akan selalu berhasil. Yang kedua, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yang ketiga, hidupnya akan naik level. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Dan saya minta pemain musik Wilesing untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita bukan mendengar saja, tetapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya sudah bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan pujikan sama-sama penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan meresponi firman Tuhan pada saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Biarlah penyertaan Tuhan boleh ada buat setiap kita malam hari itu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagimu. Katakan penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagimu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu,
dari segalanya. Kami butuh hati-Mu Tuhan. Kami butuh tangan-Mu malam ini Tuhan. Supaya kami berjalan tidak sendiri Tuhan. Ya Rabbi sekaya. Kami butuh Engkau Tuhan malam ini. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Kami butuh hati-Mu Tuhan. Ya Rabbi sekaya kiranya berkat-Mu turun atas setiap jemaat kami GPPR hidup Tuhan. Penyertaan-Mu turun atas hidup mereka saat ini. Supaya mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Engkau Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan hidupnya akan naik level malam ini Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Kami butuh tangan-Mu lebih dari segalanya. Menolong kami, menuntun kami, menggandeng kami Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami tidak sendiri. Tapi kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami akan melihat kemurahan dan perkenanan-Mu turun atas kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai hamba-Mu. Berikan hikmat, marifat, wisdom mengalir saat ini. Biarlah kehidupan hamba-Mu semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami alahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Haleluya. Sebelumnya terima kasih Pak Gembala sudah memberikan firman yang sangat luar biasa. Firman yang bisa menjadi rema hidup kita. Firman yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua terberkati dengan firman pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya itu saya minta nanti untuk kunjungan berdoa untuk doa persembahan. Bapak kita syukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mulai saat pagi ini sudah bersama dengan kami mendengarkan firman Tuhan, pernyataan yang luar biasa mengibarkan Tuhan. Bersama dengan hari yang akan kami memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami beri dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan berikan pada kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil berdoa dijalankan kita akan berdoa sebagai doa hari ini. Orang sadar. Ku
Saya akan berikan kesempatan kepada yang bertugas menyampaikan warta jemaat selama sepekan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, teman-teman semuanya. Saya akan bacakan pengumuman gereja sepekan depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah kaum muda hari Kamis tanggal 17 Oktober jam setengah 7 malam di gereja. Bagi teman-teman yang merasa muda bisa datang ke ibadah Youth GWS Sadidu. KKR Anak Serayu Madiun diadakan pada hari Sabtu 19 Oktober jam 4 sore di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Dukung dan doakan ibadah Natal GPPS Seraya Madiun yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Untuk target dana yang dibutuhkan sekitar 30 juta. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berkenan hatinya bisa mengumpulkan sedikit rezekinya kepada yang bertugas. Pergumulan dan doa bagi jemaat yang punya pergumulan dan mau didoakan, kami siap membantu. Ini 24 jam non-stop ya Bapak Ibu. Bisa menghubungi kontak person berikut. Sudah selesai, mungkin dari Bapak Ibu disampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya menambahi, untuk hari Sabtu kita ada KKR Anak Sekolah Minggu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kecil bisa datang di KKR Sekolah Minggu jam 4 sore. Dan kita sebagai tuan rumah diharapkan nanti datangnya jangan jam 4. Jadi sebelum jam 4 sudah tiba di sini, bisa bantu-bantu kita sebagai tuan rumah di tempat ini. Siap ya Mbak Stefania? Nanti mau lari? Yang kedua Bapak Ibu, untuk tempat Natal kita, kemarin kami sudah survei, jadinya tempatnya di Ayam Goreng Pemuda Madiun. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa supaya acaranya boleh berjalan dengan baik, dan yang terpenting dana yang kita butuhkan sudah dicukupkan. Sudah berapa Mbak Dina yang terkumpul sampai hari ini? 5 juta. 5 juta. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah terkumpul dana 5 juta untuk kegiatan Natal kita. Dan kita mau doakan sama-sama supaya apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Ini tambah lagi? Ya, kalau tidak kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan mulai beribadah. Kita akan bersihkan ibadah.
mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Dimana buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu, anugerah yang melimpahkan buat kami semua yang ada pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran firman-Mu, sungguh memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang ada pada saat malam hari ini. Apapun dan setiap pertemuan atau Tuhan pasti berjalan Tuhan. Setiap usaha apapun Tuhan juga campur tangan. Kami percaya apapun yang dikerjakan Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak yang hadir pada malam hari ini. Memberkati hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada saat malam hari ini. WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami mulai malam hari ini. Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama mengatakan Amin. Amin.